warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mana suaranya Universitas Bunda Mulia? Tepuk tangan dong. Keren. Baiklah teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara hari ini. Di mana acara hari ini adalah obrolan investasi untuk negeri Goes to Campus ya, yang diadakan oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan DJ PPR Kementerian Keuangan. Saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dari Universitas Bunda Mulia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam orasi Goes to Campus. Senang sekali hari ini saya Cynthia Karani akan menemani teman-teman semua sampai nanti di penghujung acara. Saya juga ingin menyapa tentunya hadirin yang sudah bersama kita. Ada Bapak Ubaidi Sohe Hamidi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Selamat pagi Bapak. Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara. Selamat pagi Pak Denny. Kami ucapkan juga terima kasih dan juga selamat pagi kepada Ibu Kandi Sofia Senasti Dahlan, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bunda Mulia. Terima kasih. Kami juga ingin mengucapkan selamat pagi Bu Leli Christine, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kemudian juga Bapak Igusti Mura Agung Budi Dharma, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Humaniora yang hadir pada hari ini. Dan tentunya saya ucapkan juga selamat datang kepada Brenda Andrina selaku Finance Enthusiast yang juga hari ini sebagai narasumber. Baiklah, hadirin semuanya, Indonesia mempunyai cita-cita yaitu Indonesia Emas 2045. Kita dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang signifikan. Dan rekan-rekan mahasiswa di sini di Universitas Bunda Mulia akan menjadi aktor utama pastinya untuk tahun 2045. Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai alat untuk mendukung dan menopang tercapainya Indonesia Emas 2045. Dalam konteks APBN, kita melihat juga bagaimana pendapatan dan belanja negara berperan dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi. Namun, di luar itu, pemahaman masyarakat tentang keuangan juga menjadi penting pastinya. Apalagi untuk generasi muda seperti kita yang juga butuh pemahaman mengenai keuangan ini. Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan juga bagaimana kontribusi kita sebagai generasi muda, selain menuntut ilmu dan mengembangkan keahlian, generasi muda juga pastinya perlu perencanaan keuangan dan juga investasi. Nah karena itulah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia kali ini mengadakan obrolan investasi untuk negeri atau orasi Goes to Campus. Berikan tepuk tangannya semuanya, hadirin dan juga teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman semua, kita akan melanjutkan sesi acara inti ya, yaitu kita akan mulai dengan kuliah umum DJPPR bercerita. Nah di sini kita akan mendengarkan ya terkait orasi, tentunya acara kita hari ini terkait investasi dan juga program dari DJPPR ya, yang menjadi kuliah umum teman-teman juga yang akan disampaikan oleh Bapak Ubaidi untuk memberikan kuliah umum sebagai insight bagi kita semua. Dengan demikian langsung saja saya undang Bapak Ubaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kandi Sofia Senasti Dahlan, Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang kami hormati Ibu Leli Christine, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dan izin juga yang kami hormati tadi disebutkan Ibu Bapak para pendiri Universitas Bunda Mulia,
Bapak Rektor, dan Ibu Bapak sekalian, Sivitas Akademika di lingkungan UBM. Dan teman-teman mahasiswa sekalian yang tentu kita sangat banggakan. Kenapa kita sangat banggakan dan kita harapkan? Karena tadi di awal disebutkan bahwa teman-teman adik-adik semua ini adalah generasi emas tahun 2045 yang akan memberikan kontribusi langsung bagi negeri Republik Indonesia kemana nanti akan diarahkan di 2045 dan yang akan menentukan bahwa kita akan bisa menjadi negara maju di tahun 2045 dan ini adalah ada di tangan adik-adik semua. Teman-teman semua, hari ini saya mencoba untuk memberikan beberapa hal untuk sharing mengenai beberapa kebijakan yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Bagaimana nanti cara kita mengelola, menyusun kebijakan, mengelola pelaksanaannya, dan kemudian bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap risiko yang dimunculkan atas kebijakan yang diimplementasikan di dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di sisi pengelolaan keuangan negara. Next, mungkin bisa di slide berikutnya kita lihat di tahun 2045, itu akan terjadi perubahan yang sangat besar. Jadi megatrend 2045 kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara tentang perubahan yang sangat besar, tentu akan memberikan implikasi, dampak yang sangat luar biasa juga dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, bahkan mungkin dalam cara kita memandang persoalan. Persepsi kita terhadap sebuah persoalan itu mungkin juga akan membawa perubahan tersendiri. Bagaimana cara kita melihat sesuatu, bagaimana cara kita mengolah sesuatu itu menjadi sebuah keputusan, itu tentu akan juga mengalami beberapa perubahan karena beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah demografi global. Jadi dikatakan di tahun 2045, itu penduduk dunia akan menjadi 9,45 miliar. Di mana separuh lebih itu ada di Asia. Yang kedua adalah urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai sekitar 65%, di mana 95% itu terjadi penambahan di emerging economies. Kemudian yang ketiga adalah peranan emerging economies. Jadi output negara berkembang itu 71% dari total output dunia. Termasuk kita kalau sekarang masih negara berkembang, itu juga punya kontribusi yang lebih. Kemudian perdagangan internasional, itu pertumbuhan global tumbuh 3,4% per tahun. Kemudian juga keuangan internasional, dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar US, dari US dollar menjadi multi currencies. Kemudian juga kita lihat kelas menengah di tahun 2045 nanti adalah akan mencapai lebih dari 84%. Jadi kelas menengah lebih dari 84%, kemudian sebagian besar itu akan tinggal di perkotaan, tadi sampaikan di depan. Kemudian persaingan sumber daya alam, teknologi, perubahan iklim, termasuk juga perubahan geopolitik. Jadi perubahan iklim yang barangkali kita semua tahu akhir-akhir ini menjadi isu global, tidak hanya isu domestik tapi juga isu global. Maka sampai dengan ke depan tahun 2045 ini menjadi tantangan sendiri bagaimana kita bisa memitigasi adanya perubahan iklim yang terjadi. Kemudian juga perubahan geopolitik, kita tahu bahwa peningkatan peran Cina, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu tentu akan mempengaruhi juga bagaimana peta geopolitik yang ada di dunia. Nah, teman-teman sekalian, di slide berikutnya bisa akan kita melihat proyeksi Indonesia di 2045. Jadi saya akan mulai juga 2045 itu seperti apa, tantangan seperti apa, kemudian prasyarat untuk mewujudkan Indonesia emas seperti apa, dan bagaimana prasyarat itu bisa kita capai melalui beberapa kebijakan yang ada di dalam APBN. Nanti kita coba jelaskan sampai ke sana. Nah, di 2045 Indonesia punya cita-cita menjadi negara maju, tadi disampaikan di awal. Kenapa? Ada beberapa parameter ataupun perkiraan yang disampaikan oleh beberapa lembaga internasional. OECD 2018 misalnya mengatakan Indonesia akan menjadi salah satu pusat dari ekonomi dunia.
Kemudian McKinsey tahun 2021 juga mengatakan kalau kemudian kita masih dapat stay gitu ya di dalam masih on track seperti saat ini, maka on track itu artinya adalah pertumbuhan ekonomi kita sama seperti di masa pra-pandemi, maka kita pun akan bisa menjadi ekonomi ketujuh terbesar di dunia. Kemudian juga The Economist 2022 juga mengatakan bahwa, ini yang saya katakan tadi, dalam kita apabila dalam masih tetap seperti sekarang ini, kita masih tetap on track dalam beberapa dekade ke depan, kita bahkan akan menjadi 10 besar ekonomi di dunia. Dan saya kira ini adalah tantangan, ini adalah informasi yang tentu perlu kita sikapi bersama, bagaimana kita bisa mewujudkan ke sana. Nah kemudian di 2045, beberapa indikator yang kemudian diproyeksikan akan muncul adalah ranking PDB di dunia berdasarkan US dollar per 2022. 2045 akan menjadi nomor 5 dengan ekonomi terbesar dunia. Saat ini kita 16, kemudian angka harapan hidup juga 71,9, nanti menjadi 75,5. Tingkat pengangguran termasuk bagaimana kontribusi industri manufaktur ini juga akan meningkat. Itu adalah kondisi yang diharapkan di tahun 2040. Jadi saya kira itu adik-adik, ibu bapak semua, teman-teman semua yang bisa kami sampaikan mengenai ini pengenalan APBN ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan insight baru. Oh APBN itu posturnya seperti ini, fungsinya seperti ini, punya korelasi untuk mencapai tujuan bernegara, membantu masyarakat, menstimulasi ekonomi, dan seterusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubaidi Soheh Hamidi, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Luar biasa ya, hari ini kita dapatkan manfaat yang luar biasa dari sesi kuliah umum bersama Pak Ubaidi. Semoga teman-teman semua bisa berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Gimana, semangat? Semangat dong. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Universitas Bunda Mulia. Dengan demikian, saya akan mengundang tentunya sesaat lagi ada moderator yang akan melanjutkan sesi talk show kedua ini, yaitu Sarah Ariyanti, news anchor-nya CNN Indonesia. Temanya nanti adalah pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Dengan demikian saya akan langsung mengundang Sarah Ariyanti. Halo. Saya langsung serahkan ke Sarah Ariyanti. Halo Cynthia. Terima kasih. Halo Sarah, silakan Sarah. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih teman-teman UBM, apa kabar semuanya? Oke, ini masih semangat ya, karena sesaat lagi saya akan memandu nih talk show, coaching klinik sih sebenarnya ya. Bersama dua orang hebat nih, saya akan memanggil dulu. Yang pertama ada Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, ada Bapak Denny Ridwan. Silakan bergabung bersama saya di depan. Kita invite kembali ya Pak ya, tadi udah naik panggung, sekarang kita panggil lagi ke sini. Selamat pagi menuju siang, Kang Denny aja ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Oke, kita langsung panggil narasumber kita yang kedua, ada Brenda Andrina, ini adalah perencana keuangan. Ini kalau saya boleh memberitahu teman-teman semua di sini, jangan lupa follow nih Instagram dari Kang Denny dan juga Brenda, karena di sini banyak banget konten-konten mengenai keuangan ya, tentunya untuk membuka mata kita lebih tentang literasi keuangan. Dan memang kita tahu bahwa bagi generasi muda itu investasi, untuk melek investasi, literasi keuangan itu sangat penting. Tapi juga ini harus hati-hati ya, karena ada prinsip yang harus diketahui agar meminimalisir resiko dan juga manfaatnya itu menjadi maksimal. Dan langsung saja mungkin kita mulai coaching klinik hari ini dengan tema pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Mungkin pertanyaan pertama saya ingin ke Kang Denny terlebih dahulu, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke,
Kang Denny, ini kan berhubung dengan judul yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin pertanyaan pertama itu lebih ke kenapa sih literasi keuangan itu penting bagi generasi muda dan juga apakah hal ini berdampak pada ekonomi Indonesia? Oke. Makasih pertanyaannya bagus sekali. Saya semangat kalau di tempat seperti ini luar biasa ya ruangannya. Luar biasa banget. Kayak kita mau perform stand up comedy. Aduh, jangan dong Pak, kita Jangan. ngomongin ekonomi aja. Oke. Jadi lain tadi Pak Ubay kan pakai dalamannya light gitu ya, luarnya hitam, beliau pembawaannya tenang, menghanyutkan. Kalau saya kan dalamnya hitam, dinya gelap light, karena saya orangnya agak ugal-ugalan gitu. Tapi biasanya bikin kangen kan, susah dilupakan. Benar. Oke, jadi kalau penting sekarang ini kalau kita perhatikan ya, di anak muda ada disebut fenomena ikan sepat, ikan gabus, beli di bambu apus. Biar, apaan tuh? Dulu ya. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ini kelakuan yang bikin kesel gitu ya, tiba-tiba di WA ada kayak gitu langsung kita blok gitu. Ini kenapa? Ya karena banyak di antara kita yang ternyata mencoba untuk membiayai gaya hidup hari ini dengan penghasilan hari depan yang belum tentu gitu. Sehingga kemudian terjebak dalam hutang. Makanya kalau kita belajar financial planning, perencanaan keuangan, edukasi keuangan, itu kan sebetulnya mencoba untuk kita mengubah mindset bahwa hidup kita ini tidak hanya untuk hari ini. Kita juga harus mempersiapkan hari esok. Karena kalau kita bicara investasi kan pendapatannya enggak hari ini ya, pendapatannya kita akan terima di hari yang akan datang. Makanya orang yang belajar financial management pasti adalah orang yang belajar bahwa kita tidak hanya hidup untuk hari ini, kita harus punya rencana untuk masa depan. Makanya ini penting untuk teman-teman belajar. Dan sayangnya di Indonesia justru yang sering kita ajarkan itu mungkin lebih kepada bagaimana kita cara mencari uang, betul nggak? Iya kan? Cara mencari uang. Jadi polisi, jadi pengusaha, jadi dokter, jadi apa. Semuanya intinya adalah bagaimana cara mencari uang. Tapi bagaimana mengolah uang, ini yang nampaknya masih belum digali secara lebih dalam. Makanya tidak aneh, teman-teman tahu nggak kalau kita data di OJK, siapa yang paling banyak proporsinya ya terjerat pinjaman online? Siapa ada tahu nggak? Ada yang tahu? Dapat hadiah enggak katanya? Boleh nanti ada, dicarikan cendera mata dari DJPPR. Siapa ada yang tahu? Oke, silakan. Ada panitia Ada boleh? untuk mic-nya? Oleh Kak. Oke, boleh maju aja Maju sini. deh, maju. Oh maju, ini biar udah ada semua. mic-nya. Oke, golongan masyarakat atau profesi yang paling banyak terjerat dalam pinjaman online. Pelajar, Bisa, tapi bukan yang paling tinggi. mahasiswa, Bukan. Tapi oke, tepuk tangan dong saya jawabannya. Oke, Tepuk terima tangan. kasih. Jadi siapa Pak? Ternyata sebenarnya? profesi yang paling tinggi terjerat pinjaman online adalah profesi guru. Ini Ya, menyedihkan guru. ya. Jadi kan makanya isi penyidikan ya. Kalau pelajar itu yang paling banyak terjerat dalam judi online. Dia kebayang gak sih Indonesia mau kemana? Tadi kita Pak Ubay bicara Indonesia 2045, wah luar biasa. Tapi faktanya kita lihat ada suatu keprihatinan di mana gurunya terjebak pinjaman online, muridnya judi online. Nah gimana coba? Jadi ini makanya itu penting sekali kita belajar bagaimana cara mengolah uang secara bijak. Supaya kita bisa tadi mengubah mindset, kemudian mempersiapkan hidup kita ke depan seperti apa. Dan mau tidak mau, kalau kita mempersiapkan kehidupan untuk masa depan, artinya setiap kita punya penghasilan di saat ini, ketika kita masih muda, maka harus disisihkan untuk biaya kita di masa depan ketika kita memasuki masa yang tidak produktif. Ya mungkin nanti Mbak Brenda bisa lihat kalau dari financial planning kan namanya umur manusia itu kan tadi Pak Ubay bilang umur harapan hidup Indonesia sekarang sekitar 71 tahun ya, 71 tahun.
Di mana berarti kan kalau kita lihat usia pensiun, biasanya pensiun di umur 60 ya. 60 artinya ada 11 tahun, 12 tahun di mana kita tidak lagi produktif. Tidak bisa lagi bekerja secara optimal untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya sebelum umur 60 seharusnya kita sudah punya aset yang bisa memenuhi kebutuhan kita ketika kita memasuki masa tidak produktif. Istilah anak sekarang, kita harus bisa tajir sebelum tuir. Gitu. Aduh, saya setuju banget lagi. Setuju banget kan? Kalau Kang istilahnya Pak Ubay tadi middle income trap. Jadi sama nih, kalau di levelnya negara, bagaimana kita sekarang masih punya populasi yang masih muda, kita pastikan ketika populasi muda ini nanti menua, ya, jadi orang tua semua, kita sudah masuk ke level negara maju dengan income yang tinggi. Sama sebetulnya caranya. Caranya gimana ya? Kita harus investasi sekarang. Kalau kita individu, kita nyisihkan uang, investasi di saham, di properti, di SBN segala macam supaya ketika memasuki umur 60 kita sudah punya aset. Kalau negara, tadi sampai oleh Pak Ubay, kita investasi di infrastruktur, kesehatan, pendidikan, supaya memastikan kalian ini bisa tumbuh secara optimal sehingga nanti jadi SDM yang unggul bisa bersaing di global sehingga kita bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Makanya penting banget kita belajar finansial keuangan dan tadi kalau makin banyak masyarakat mengumpulkan uangnya itu nanti bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan sehingga kita semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan, tidak perlu lagi kita pinjam-pinjam ke luar negeri. Gitu Mbak. Oke, tapi saya setuju banget sih sama Kang Denny ya mengenai kita ini pintar mencari uang tapi tidak dalam mengolah uang. Karena ya mungkin sekarang teman-teman di sini para mahasiswa tuh enak gitu ya. Informasi itu bisa dapat dari mana aja, termasuk dengan adanya coaching klinik seperti ini jadi lebih membuka mata mahasiswa ataupun kaum muda untuk mengolah uangnya mereka gitu kan. Kalau zaman dulu saya nggak ada kayak gini-gini nih Kang, makanya jadi pusing. Tapi nggak apa-apa karena selain ada coaching klinik seperti ini, kita juga tahu bahwa ilmu-ilmu tentang mengolah uang dan juga investasi itu bisa kita dapat dengan mudah di sosial media. Mungkin saya akan bergeser dulu nih ke Brenda ya. Kalau misalnya menurut Brenda sendiri, konsep dasar seperti pengelolaan utang, tabungan, investasi dan juga perencanaan pensiun itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya proses kita mencapai financial goals itu mirip sama proses kita mencapai body goals. Bener nggak? Kalau kita nanya nih kan, tips biar kurus apa sih, biar turunin berat badan apa sih? Kan pasti nggak jauh-jauh dari kurangin kalori sama perbanyak olahraga. Walaupun kedengarannya simple banget nih, tapi seringkali tuh prosesnya susah banget. Nggak bisa-bisa kayak naik turun prosesnya kan. Nah sama juga nih, sama kita mencapai financial goals kita. Pasti sebenarnya ada proses naik turun yang nggak gampang. Walaupun sebenarnya formulanya cuma 3. Yang pertama, atur keuangan kita kan. Kurangin pengeluaran yang nggak penting, misalnya begitu. Terus yang kedua, kita harus cari uang kerja kan. Seperti yang tadi Pak Denny udah bilang, kita memang harus mumpung masih produktif, berusaha buat kerja. Karena ini bakal jadi bekal masa depan kita. Yang ketiga, formula ketiga nih harus investasi. Jadi sebenarnya ketiga ini jadi puter-puter aja. Atur pengeluaran, cari uang kerja, sama investasi. Tapi prosesnya memang nggak sesimpel itu ya, pasti ada naik turunnya. Ada aja kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin kita tuh jadi gagal dalam berproses. Misal nih, kalau makan nih, kita pas lagi proses diet, kita suka lupa mencatat berapa sih kalori yang masuk ke tubuh kita. Suka lupa kan? Nah sama nih, keuangan juga kita suka lupa mencatat apa aja sih yang udah kita belanjakan pakai uang kita. Kita nyatet tagihannya aja sih, nggak pernah kalorinya berapa. Itu pas akhir bulan ya, buka dompet isinya bon semua. Baru dia disusun nih, keluar apa aja. Harusnya mah dicatat dari pas pengeluaran itu mungkin Betul, ya. udah di budgeting dulu nih. Berapa yang boleh kita konsumsi dalam sehari kalau lagi diet, sama berapa yang boleh kita keluarkan selama sebulan kalau kita ngomongin budgeting planning. Terus contoh kesalahan-kesalahan kebiasaan kecil yang suka kita lupa tuh kayak kalau makan kan kita suka makan terlalu kenyang kan. Nah kadang juga kita kalau belanja tuh juga kadang bisa kalap mata, overspending yang malah berujung bikin tabungan kita jadi habis. Jadi memang proses diet dan mencapai financial goals itu mirip teman-teman. Dan
kalau pas kita mau diet, kan pasti setiap orang punya metode masing-masing kan buat nurunin berat badan. Ada yang intermittent fasting, ada yang pakai diet keto. Sama nih, di finance juga kita punya instrumen andalan masing-masing ya Pak ya, untuk mencapai goals kita. Ada yang investasinya di saham, di properti, ada yang di obligasi, jadi beda-beda. Tapi mau apapun itu pilihannya, yang bikin sama adalah proses kita turunin berat badan dan proses kita mencapai financial goals itu butuh yang namanya waktu. Jadi nggak bisa instan gitu ya teman-teman, kita mau diet hari ini besok langsung turun 10 kilo, nggak bisa dong. Kita juga sama halnya dengan financial planning. Kita mau punya goals, punya 1M, mulainya hari ini nggak bisa kita langsung ngarepin bulan depan udah 1M dong. Gitu. Jadi memang ada tahap-tahap yang harus dilewatin. Misalnya nih, sebagai fresh grad yang baru punya gaji, ya mungkin kita tahap awalnya adalah kita ngeberesin utang-utang kita dulu. Misalkan pernah tergiur mencoba pay letter atau pinjaman online. Nah itu yang harus diberesin dulu sebelum kita mulai berinvestasi. Kan nggak lucu ya Pak ya, masa kita bunga pinjolnya lebih gede daripada bunga investasi kita. Jadi memang bereskan dulu utangnya, terus kalau utangnya udah beres kita mulai ke tahap dana darurat nih. Dana darurat itu penting supaya kita bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dadakan. Misalkan tiba-tiba laptopnya rusak, harus reparasi, nah itu fungsi dana darurat di situ. Kalau dana daruratnya udah terkumpul nih, baru kita mikirin, wah uang nganggur ini tuh mau diinvestasikan apa nih? Kita sesuaikan sama tujuan keuangan kita, mau yang jangka pendek, yang butuhnya dalam setahun, atau buat yang jangka panjang. Misalkan teman-teman udah mulai mikir nih, kayaknya enak nih pensiun 15 tahun lagi. Nah itu juga udah harus kita pikirin tuh, kira-kira kita harus berinvestasi berapa dan di instrumen apa supaya kita bisa mencapai goals pensiun tadi. Ngomong-ngomong jiwa muda nih ya Pak ya, saya pengen nanya juga nih ke Brenda mungkin ya. Kita tahu kalau misalnya jiwa muda, itu kan rasa ingin tahunya banyak banget. Ingin mencoba berbagai hal baru, mungkin gara-gara FOMO ngelihat teman-temannya kayak tadi gitu kan ya. Nah bagaimana sih caranya untuk generasi muda khususnya mungkin mahasiswa yang ada di sini, untuk memiliki awareness dan juga kemampuan untuk merencanakan keuangan mereka dan akhirnya sadar nih untuk ikut investasi demi masa tua nanti gitu, masa depan yang lebih, aduh sampai jatuh kan, lebih secure gitu. Oke, mungkin tiap orang di sini teman-teman punya turning point sendiri ya, gimana tiba-tiba bisa aware untuk investasi. Kalau berdasarkan pengalaman aku nih, waktu aku mahasiswa seperti teman-teman, waktu aku di semester 3 itu aku udah nyambi kerja sebagai SPG. Jadi kalau teman-teman pernah ke pameran PRJ, pameran mobil, itu dulu ladang penghasilan aku. Nah waktu itu motivasi aku buat kerja itu cuma satu sebenarnya, biar bisa jajan lebih banyak. Jadi karena waktu itu aku merasa uang jajan dari orang tua aku tuh kurang buat aku belanja, buat aku nonton bioskop. Jadi aku pikir ya udahlah aku cari kerja sambilan biar aku bisa jajan sesuka aku gitu kan. Tapi lucunya ketika kita udah megang uang sendiri nih, kita udah ngerasain capeknya kerja, kok jadi makin pelit ternyata loh. Bukan makin saya merasakan juga loh. Bukan makin belanja tapi kok jadi semuanya makin perhitungan gitu. Jadi kalau mau beli sepatu nih di mall ngelihat, lah harganya 2 juta. 2 juta ini kan setara setengah dari penghasilan bulanan SPG ku. Sekian jam kerja gitu, iya. sekian jam kerja gitu ya. Jadi ngitungnya per jam kerja gitu. Terus lama-lama jadi nggak rela. Loh ini kan capeknya tuh nggak sebanding sama rasa senang ketika beli sepatu baru tadi. Nah disitulah mulai aku muncul kesadaran untuk benar-benar membelanjakan uangku lebih apa istilahnya mindful ya. Jadi aku maunya ya beli barang atau jasa yang memang bisa kasih aku manfaat jangka panjang dan bisa kasih aku kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Karena benar kata Pak Denny tadi, uang kita hari ini tuh sebenarnya juga untuk kita di masa depan. Jadi bukan buat habis hari ini ya Pak ya. Nah disitulah aku mulai menunda kesenangan. Jadi lebih kalau habis kerja langsung aku tabung uangnya. Dan the power of tabungan itu benar-benar aku ngerasain sendiri sih Pak. Jadi aku tuh hampir nggak lulus kuliah. Karena waktu di tahun terakhir aku kuliah itu,
keluargaku kena musibah, papaku sakit kan. Dan itu butuh biaya pengobatan yang gede. Jadi mau nggak mau di tahun terakhir itu, di 2 semester itu aku harus biayain uang sekolah aku sendiri. Nah karena aku untungnya bekerja dan punya tabungan tadi itu, yang jadi ujung-ujungnya jadi dana darurat kan. Karena buat biayain kuliah dan kehidupan aku sama kuliah itu. Dan akhirnya aku bisa lulus. Jadi aku bersyukur banget, aku nggak langsung menghabiskan uangku saat itu juga. Oke, boleh tepuk tangan Tangan dulu nih dong. untuk Brenda. Memang luar biasa sih Mbak. Kalau kita lihat juga datanya kelihatan kesadaran dari generasi muda untuk berinvestasi juga makin tinggi ya. Karena kalau kita lihat di data YXBN tadi, kalau misalnya data di SBN Retail, sekitar 40% itu adalah generasi milenial. Kemudian juga generasi Z juga sudah masuk 2%. Jadi sekarang itu mayoritas investor kita adalah justru generasi muda. Justru generasi muda Generasi ya muda Pak? betul. Lalu kalau misalnya saya boleh bertanya tantangannya apa nih Pak untuk SBN Retail sendiri? Untuk Tantangannya, pertama tentu literasinya tadi masih berkurang ya, kita masih punya PR untuk terus mengembangkan. Tapi di sisi lain kita lihat sekarang itu orang makin mudah diiming-imingi, dirayu untuk ngutang. Pay letter, grab letter, Shopee letter, semua di letter-letterin adalah. Pay letter nanti regret letter gitu, nanti ujungnya itu regret semua. semua ya. e-commerce kayaknya menyediakan layanan. Betul, bahkan pay nampaknya letter ya. lebih mudah untuk kita pakai letter-letter tadi dibandingkan dengan bayar kontan gitu ya. Karena didorong kita untuk ngutang dulu. Ini salah satu tantangan di mana fasilitas untuk bisa berhutang tadi semakin mudah. Di sisi lain literasi kita masih belum begitu kuat. Makanya kita perlu untuk terus melakukan hal seperti ini. Dan tadi yang juga disampaikan oleh Brenda, yang juga menjadi tantangan buat anak muda adalah peer pressure gitu ya. Karena ketika semua pada nonton Coldplay, ya semua seolah kita harus nonton Coldplay apapun caranya gitu. Dari TikTok Pak biasanya. Nah itu dia. Jadi peer pressure sangat tinggi, makanya kita harus hati-hati dalam berteman gitu. Iya. Karena ini faktor dari teman juga sangat mempengaruhi. Makanya ada yang bilang, show me your friend and I'll show you your future. Gitu. Iya betul. Kalau berkumpul dengan teman-teman yang mindful, rajin exercise, olahraga, yakin deh dalam 1-2 bulan ke depan akan ikut olahraga ya. Saya setuju sih Pak. Gitu kan. misalnya Kalau masalah kumpul itu. sama orang-orang yang bisa ngomongin investasi segala macam, pasti dalam suatu saat akan ikut-ikutan untuk melakukan tadi pengolahan keuangan dengan lebih baik. Jadi mumpung masih muda, cari circle yang tadi yang positif untuk apapun kegiatannya. Ya itu saya juga setuju karena saya kalau saya sendiri gitu ya Pak ya, saya tuh memegang teguh bahwa saya itu adalah cerminan dari 5 orang di dekat saya. Jadi, Kebalikannya ya berarti ya. jadi saya itu pasti akan mengambil sedikit behavior dari 5 orang terdekat saya. Jadi apakah itu buruk atau baik. Jadi memang ya lingkungan juga berpengaruh benar banget ya. Jadi bukan milih-milih kenal orang ya, enggak. Iya. Kita kenal semua orang, berteman semua orang, tapi yang menjadikan teman dekat, circle terdekat kita itu yang perlu kita selektif ya. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir untuk Brenda ya. Kalau misalnya mengenai teknologi, ini kan zaman now banget ini di blessing dengan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Kalau dari Brenda sendiri bagaimana sih teknologi dan juga modern, apa aja nih aplikasi keuangan yang mungkin dapat membantu meningkatkan literasi keuangan gitu. Oke, aku setuju banget sih dengan teknologi makin canggih dan makin membantu kita untuk mengatur keuangan kita. Karena aku ingat waktu aku masih mahasiswa, aku juga ada seminar-seminar kayak gini kan. Cuma ya aku cuma tahu obligasi reksadana secara teori aja, tapi kita nggak benar-benar tahu praktikal gimana bisa beli investasi itu kan. Dan dulu tuh karena mungkin masih mahasiswa, masih nggak punya banyak duit, aku juga minder buat tanya gitu loh. Karena di pikiran aku, wah kalau beli obligasi harus ke bank pasti butuh biaya gede kan. Dan untungnya sekarang tuh bersyukur banget di era zaman sekarang tuh kita udah banyak aplikasi di mana kita bisa beli produk-produk investasi yang sangat terjangkau. Misalkan beli ori ini bisa dari 1 juta aja, beli reksadana bisa dari 100.000 aja. Jadi tuh kayak udah gak ada alasan lagi ya buat menunda-nunda untuk menabung dan investasi. Cuma yang jadi PR-nya nih Pak, jangan sampai aplikasi yang makin banyak, makin berkembang, tapi yang dilirik sama generasi muda malah aplikasi yang bodong, seperti judi slot.
Ya itu tantangannya emang, kita juga banyak sudah beredar investasi bodong ya. Sehingga banyak orang yang pertama kali investasi langsung rugi gitu, langsung Iya. kejebak investasi Dan bodong. trauma biasanya. Trauma betul. Begitu trauma, dengar nama investasi itu seperti dengar nama mantan yang menikah sama pilihan orang tuanya gitu. Jadi aduh sakit, gitu, sakit. Susah move on-nya. Jauhkan gitu. aku dari dia. Makanya, ini jelas selalu tantangan juga begitu orang udah trauma, susah lagi kita ajak untuk berinvestasi ke instrumen yang legal gitu ya. Betul. Padahal bukan salah investasi sebenarnya, tapi salah tempat Salah aja tempat ya, salah aja. tempatnya aja. Nah kalau misalnya untuk kolaborasi bagaimana nih? Karena kan kemarin tuh lagi marak juga nih, judi online, kolaborasi sama artis-artis gitu kan yang kita lihat di berita-berita. Nah pastinya Ori ini atau SBN Retail ini kan pasti kolaborasi juga. Bisa diceritain sedikit Pak mungkin terakhir dari saya? Iya, memang kita harus sadari juga bahwa sebelum berinvestasi, sebelum kita, kalau dalam agama itu sebelum beramal harus berilmu dulu. Gitu, ya kan? Sebelum melakukan sesuatu kita harus tahu dulu ilmunya. Jadi sama, sebelum kita berinvestasi kita harus tahu dulu instrumen ini resiko seperti apa. Jadi kalau di kita biasanya ada rumus 2L sama 2R. 2L itu legal and logic. Artinya ini instrumen sudah terdaftar enggak di otoritas yang berwenang, di OJK misalnya atau di BPP, di Bapti gitu. Ini legal. Terus kita lihat juga nih ketika dia menawarkan imbal hasil yang tinggi, ini logik nggak? Dari mana dia mendapatkan uang itu? Kalau nggak logik, tinggalkan. Terus yang tadi risk and return, biasanya orang begitu ditawarkan return yang tinggi sudah gelap mata, gitu, tanpa tahu risikonya. Jadi harus berhitung seberapa besar risikonya yang harus kita tanggung, kita antisipasi ketika ada yang menawarkan suatu instrumen dengan return yang tinggi. Kalau nggak make sense, ya tinggalkan juga. Benar-benar, jadi 2L sama 2R. Makanya saya senang sekali kita kolaborasi dengan para influencer, dengan para mahasiswa, segala macam akademisi, semua pihak pokoknya untuk kita sama-sama meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat Indonesia supaya jangan sampai terjebak di instrumen yang bodong ataupun yang judi online tadi. Makanya ada tadi kalau kita lihat tagline dari Ori, kalau teman-teman ada yang naik KRL nggak ada nggak? Jadi sih orang kaya semua kayaknya nih. Kalau naik KRL nanti akan denger jingle-nya gitu ya. Jingle-nya itu adalah apa? Oh, lagi ke Bojong, beli ke Dondong, daripada kejebak inflasi bodong, mending Ori dong. Nah. Asik, Cakep. tepuk tangan dulu. Ada satu lagi. Apa tuh, Ada satu Pak? lagi kalau nggak salah nanti daripada ditipu kakek Zeus, mendingan investasi yang serius, yaitu Ori 24. Asik. Cakep. Silakan ya kalau dengar di KRL akan kelihatan nanti beberapa gerbong, sudah ada sekitar 70 gerbong ya yang kita sewa untuk bisa selain suara juga ada grafik-grafiknya. Di situ ada QR code, silakan di capture, bisa langsung lari ke landing page kita yaitu di www.kemenq.go.id/ori. Itu landing page kita, semua informasi tentang Ori ada di situ. Lagi-lagi kemudahan ya untuk mendapatkan informasi tentang investasi sampai ke Jadi kali ini gerbong-gerbong kita KRL loh. kolaborasi dengan KAI, PT KAI. Oh, Oke, keren banget. Tapi kan dari tadi ini saya nanya mulu ke Kang Denny dan juga ke Brenda. Kali ini saya pengen ngasih kesempatan untuk para mahasiswa ini mungkin untuk 3 hingga 5 mahasiswa untuk bertanya kepada narasumber kita yang ada di depan sini, ada Kang Denny dan juga ada Brenda. Boleh siapa yang mau bertanya? Wah, ini udah banyak. Silakan, ini ada dipilih. Oke, mungkin kamu tadi udah nih yang pakai masker. Ntar ya, tunggu dulu ya, sabar dulu. Mungkin ini yang di depan dulu pertama. Mungkin bisa disebutkan nama dari fakultas mana dan ke siapa pertanyaannya? Oke, perkenalkan nama saya Kelvin, saya dari program studi manajemen dan saya mau nanya ke Kak Brenda. Bagaimana caranya supaya kita, anak muda atau ada gak metode khusus supaya yang simple to use supaya kita bisa merencanakan keuangan di masa depan? Terima kasih. Simple. Oke. Mungkin metode yang paling simple itu adalah
yang mungkin Calvin juga udah pernah dengar ya, metode budgeting 50-30-20. Jadi uang kita itu 50% untuk kebutuhan yang sifatnya pokok, terus 30% itu aku untuk nabung. Jadi aku punya target ke diriku sendiri, aku tabung minimal 30% dari penghasilan aku dan 20% untuk yang sifatnya kesenangan gitu. Dan kalau dari tabungan kan 30% nih, kita breakdown lagi nih, apakah dana darurat udah terkumpul atau belum. Dana darurat itu biasanya aku 6-12% setahun. 12% lagi, 12 kali dari pengeluaran bulanan dalam setahun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngumpulin dana darurat itu sebenarnya nggak harus dikumpulin plek langsung semuanya gitu. Bisa sistemnya dicicil betul. Jadi misalkan di bulan pertama kita nyisikan 1 juta untuk dana darurat. Kita kumpulin aja terus sampai 3 atau 6 kali atau 12 kali pengeluaran bulanan kita. Nah nanti kalau dana darurat sudah terkumpul kita masuk yang namanya investasi. Investasi ini disesuaikan lagi sama kebutuhan keuangan kita. Kalau aku pribadi, aku tuh ngebaginya jadi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau yang kebutuhan jangka pendek itu aku biasanya naruhnya di RDPU. Terus kalau yang jangka menengah itu aku naruhnya di RDPT atau di obligasi seperti di ORI atau di FR. Kalau ORI kan ada masa penawarannya ya. Nah kalau FR itu bisa dibeli kapan aja gitu. Jadi nggak ada alasan buat menunda-nunda investasi sebenarnya ya. Nah yang buat jangka panjang aku taruh di instrumen yang lebih agresif. Seperti di saham, di kripto gitu. Jadi memang sesuaikan aja sama apa yang kita mau capai dalam jangka waktu dekat, menengah atau panjang. Dan kita sesuaikan sama pengetahuan kita masing-masing. Karena agak tricky ya di sini ya. Kalau misalkan ditanya gimana sih cara paling simple buat ngelola uang, buat investasi, kan aku nggak bisa langsung bilang, oh harus beli saham, harus beli apa gitu, aset apa. Karena memang balik lagi sesuai dengan resiko dan pengetahuan kita. Cuma bener yang tadi dibilang sama Pak Denny, kalau misalkan kita masih pemula nih, baru mau belajar investasi, tapi kita terlalu takut untuk berinvestasi di market yang agresif seperti saham. Nah, solusinya adalah memang investasi di aset-aset yang konservatif, tapi returnnya itu bisa di atas aset konservatif lainnya, seperti ORI ini di atas deposito. Dan suku bunganya juga udah pas ya kuponnya ya, 6% untuk 3 tahun. Jadi memang it's a good deal buat orang-orang yang daripada uangnya nganggur doang di bank, bisa mulai investasi di instrumen yang konservatif, gitu sih. Oke, jadi balik lagi ya seperti yang dijelasin Brenda pada awal, sama seperti diet harus tahu dulu nih masing-masing. Karena enggak satu hal itu bukan works untuk everybody gitu kan. Jadi ya memang harus disesuaikan begitu ya. Kalau bisa tambahin, sebenarnya waktu aku masih mahasiswa itu tuh aku karena nggak banyak ya instrumen investasi yang aku tahu dan nggak ada aplikasi juga buat aku beli langsung. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu banyak berinvestasi di masa-masa pas masih kuliah karena nggak punya aksesnya. Tapi justru menurutku di masa muda ini tuh adalah masa-masa kita perbesar kapasitas diri untuk kita ningkatin skill, cari kerja, biar kita juga punya uang yang cukup untuk kita atur, gitu. Jadi harus balance. Kita ngatur uangnya balance, cari uangnya balance, investasinya balance. Oke, terima kasih Brenda. Mungkin ada dari teman-teman yang mau nanya lagi? Oke, mungkin sekarang tadi udah di depan, saya mau ke yang belakang. Itu, paling belakang. Bisa berdiri ya pakai baju hitam? Yes. Boleh dikasih mic-nya teman-teman panitia. Bisa disebut namanya dari fakultas mana dan ke siapa nih pertanyaannya ditujukan? Ya, halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alvin dari Prodi Bisnis Digital semester 5. Saya ingin bertanya mengenai, kan baru-baru ini kita lagi ada perubahan regulasi dan perubahan kebijakan pajak nih Pak. Ada nggak sih dampak dari perubahan tersebut terhadap daya tarik ORI ataupun obligasi negara retail bagi para investor Pak? Baik, jadi sebelum kita menerbitkan undang-undang harmonisasi perpajakan nih di tahun 2022 ya, Pak Uba ya. Itu kalau kita lihat, omnibus sebelumnya malah. Sebelumnya itu yang namanya pajak untuk bunga obligasi sebesar 15%. Gitu ya.
Jadi justru dengan peraturan baru kita turunkan menjadi 10%. Makanya ini membuat instrumen obligasi termasuk obligasi retail menjadi lebih menarik. Karena spread dengan tadi kalau yang tabungan 20%, dulunya selisih cuma 5%, karena kan yang obligasi 15%, sekarang 10%. Jadi semakin menarik. Dan sebetulnya kalau dari sisi makronya lagi, dengan kita menerbitkan undang-undang harmonisasi perpajakan, ini targetnya kan sebetulnya bagaimana supaya tax ratio kita semakin meningkat. Betul nggak? Dengan tax ratio kita semakin meningkat, artinya APBN kita akan semakin sehat karena pendapatan negara akan semakin tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban termasuk kepada para pembeli SBN ini akan menjadi semakin meningkat. Makanya kalau kita lihat di market saat ini, spread antara suku bunga atau yield dari suatu barang negara Indonesia, baik yang di domestik maupun di global, dengan US Treasury, itu semakin lama semakin menyempit spreadnya. Artinya investor sudah semakin percaya dengan SBN kita, karena kita memiliki fundamental ekonomi yang sangat strong, cukup baik. Makanya resiko premiumnya menjadi semakin rendah, sehingga selisih antara yield US Treasury dengan SBN kita menjadi semakin menyempit. Oke, terima kasih Kang Denny. Ada pertanyaan lagi? Benar-benar menjawab ya. Menjawab kan? Oke, tuh jempolnya sudah diacungkan. Oke, itu untuk teman dengan jaket hitam dan daleman kuning. Boleh, teman-teman? Ini senang banget ya kalau misalnya ngelihat mahasiswa gitu ya, itu pada antusias gitu, mendengarkan dan juga bertanya gitu kan ya. Itu yang pakai jaket, yang pakai jaket. Selamat siang Kak Brenda, saya mau bertanya nih. Kita harus bisa investasi, terus investasi kan ada 3 tempat, yaitu saham, properti, dan obligasi. Dari ketiga tempat tersebut, tempat manakah yang paling baik untuk investasi? Nama saya Deko. Oke, terima kasih Eko pertanyaannya. Jadi, investasi yang baik itu adalah investasi yang tepat dengan tujuan kita. Nah, tiap yang tadi Eko tanyakan tadi, saham, properti, dan obligasi punya ciri khas masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan kita ambil properti. Properti itu kalau kita beli itu selain jadi aset investasi bisa juga jadi aset buat kita tinggalin sendiri. Tapi kalau misalkan kita beli properti, yang harus diperhatikan adalah pertama itu tidak liquid ya Pak ya. Jadi memang ini tuh investasi yang nggak bisa menghasilkan cash flow buat kita. Dan ada cash flow yang harus kita keluarkan tiap bulan untuk maintenance investasi ini. Jadi kalau teman-teman merasa, wah kayaknya aset aku ini kalau dibelikan properti, kayaknya aku susah deh, soalnya aku butuh cash flow tiap bulan nih. Berarti properti disingkirin dulu nih, kita beralih ke pilihan aset lainnya. Yang kedua ada saham. Saham itu secara historis memang dia ngasih return lebih tinggi dibanding obligasi. Saham itu bisa 10% per tahun ya, bahkan bisa lebih juga. Tapi saham itu kurang cocok buat teman-teman yang memang belum mengerti nih gimana cara menganalisa marketnya. Atau teman-teman yang belum punya waktu untuk selalu memeriksa pergerakan marketnya. Jadi saham itu lebih fluktuatif, bisa naik bisa turun. Kalau misalkan beli sekarang 1 juta nih, terus tiba-tiba minggu depan teman-teman butuh uangnya. Kan bisa aja 1 juta itu jadi 500.000 karena pergerakan pasar tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh ya udah 1 juta ini uang nganggur kok, uang dingin yang nggak dipakai dalam jangka panjang. Berarti teman-teman cocok sama investasi saham itu. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh uangnya segera, kayak belum tahu nih apakah 1 juta ini akan dibutuhkan minggu ini, atau dibutuhkannya bulan depan, atau dibutuhkannya tahun depan, masih ngambang gitu ya. Mungkin yang lebih cocok adalah obligasi. Karena obligasi ini pertama kita sudah tahu returnnya berapa, ORI ini udah tahu returnnya berapa, dan obligasi ini kalau misalkan teman-teman punya uang lebih diinvest dengan jumlah yang gede itu lumayan ya Pak kupon bulanannya ya. Jadi ada semacam cash flow yang kita dapatkan tiap bulannya. Dan obligasi negara ini tentunya resikonya sangat kecil karena ditanggung sama pemerintah sendiri ya Pak ya. Jadi balik lagi ke preferensi Eko dan gimana
kebutuhan Eko saat ini gitu. Oke, sudah jelas ya Eko dengan jawabannya Brenda ya? Oke, terima kasih Brenda. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, bisa angkat tangan. Itu temannya di situ, perempuan, yang cewek pakai masker. Selamat siang, perkenalkan saya Fania, semester 5 dari Prodi Manajemen. Saya mau tanya ke Pak Denny, apa sinergi pemerintah dalam menentukan tenor dan tingkat bunga ORI untuk menarik minat investor? Bagus banget pertanyaannya nih. Karena sering ditanya, karena kan kok sering tebak-tebakan itu ya. Jadi gini, memang beda persepsi orang terkait dengan surat utang ini antara yang punya sama yang nggak punya. Kalau yang nggak punya ORI, yang nggak punya SBN retail, kalau kita pemerintah mengalokasikan sekian ratus triliun di APBN, pasti ngomongnya, wah APBN kita habis bayar utang gitu ya. Padahal kita tahu disampaikan oleh Pak Ubay, ternyata 78% investor, enggak, justru di pasar domestik itu yang asing hanya 15%, 85% adalah investor domestik. Artinya 85% yang akan mendapatkan pembayaran bunga itu adalah dari kita semua gitu. Ada perbankan, asuransi, dan pensiun termasuk investor individu. Jadi yang menikmati adalah kita juga. Makanya kalau kebalikannya, kalau yang punya SBN retail atau mau beli SBN retail, kalau setiap kita mengumumkan akan menerbitkan ORI, selalu mintanya apa? Kuponnya naik gitu. Padahal kalau kupon naik artinya kan alokasi APBN harus tinggi gitu ya. Jadi memang beda persepsi antara orang yang ingin berinvestasi sama yang ya sekedar ingin nyinyirin pemerintah aja gitu. Nah, jadi dalam kita menentukan kupon untuk obligasi, biasanya kita melihat tentu bagaimana pergerakan pergerakan SBN di secondary market untuk yang tenor hampir sama. Misalnya kalau kita mau menerbitkan yang 3 tahun, kan kita lihat ini untuk di yield SBN retail SBN 3 tahun di market seperti apa. Itu jadi referensi utama. Kemudian kita juga akan melihat ke depan seperti apa dengan melihat indikator ekonomi. Jadi kita lihat kira-kira tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nanti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, nilai tukar, itu menjadi faktor-faktor makro yang menjadi pertimbangan untuk kita menebak kira-kira ke depan harus naik atau turun nih ini kita bunga kita. Nah kemudian juga kita akan melihat juga kira-kira instrumen yang mirip-mirip dengan ini seperti apa, hasilnya seperti kita akan melihat rata-rata bunga deposito berapa yang akan dikasih gitu ya. Kemudian juga kita akan melihat juga tingkat penjaminan LPS seperti apa. Jadi kira-kira itu yang menjadi beberapa faktor pertimbangan ketika kita menerbitkan kupon. Nah terkait dengan tenor, nah kalau ORI kita banyak juga diskusi sama teman-teman financial planner sama influencers. Kalau dulu kan kita hanya menerbitkan antara 2 atau 3 tahun. Dan ternyata berdasarkan evaluasi kita, juga berdasarkan hasil evaluasi, maksudnya kita lihat data ya, data kita miliki, ternyata kepemilikan investor individu untuk seri-seri FR yang 5 tahun, 10 tahun, total 15 tahun, itu meningkatnya luar biasa. Artinya ada kebutuhan dari investor individu terhadap SBN yang tenor panjang. Karena mungkin 2-3 tahun dianggap terlalu pendek, makanya kemudian sejak mulai tahun ini kita menerbitkan SBN retail dengan 2 tenor biasanya. Pertama kemarin kita SBR 2 dan 4 tahun, kemudian ada yang SR 3 sama 5 tahun, dan sekarang kita menawarkan ORI 3 dan 6 tahun. Jadi silakan memilih antara 2 sampai 6 tahun untuk yang seri-seri retail, tapi untuk yang seri-seri non retail itu lebih luas lagi pilihannya. Hanya nanti mana yang paling cocok, nah salah satu pertimbangannya adalah sisi tadi transferannya. Kalau untuk yang retail kan bulanan, kalau seri FR 6 bulanan per semesteran ini pembayarannya. Jadi ya silakan dipertimbangkan mana yang lebih cocok untuk teman-teman. Yang butuh bulanan atau butuh 6 bulanan. Yang mau cepet kan bisa per bulan gitu kan, atau yang 6 bulan dulu. kumulatif Ya, dulu, dikumpulin dulu. Jadi ya. langsung menikmati itu uangnya ya secara dari 6 bulan itu. Oke, terima kasih Kang Denny, sudah cukup jelas ya dari jawabannya. Ini walaupun sebenarnya seru banget ya untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Tadi aja kita udah bisik-bisik ya Kang Denny, aduh nggak berasa nih waktunya. Tapi saya di situ udah
1 menit lagi gitu. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Kang Denny dan juga untuk Brenda yang udah ngobrol-ngobrol di sini bersama teman-teman dari UBM. Ini semoga ilmunya ini bisa diterapkan dan tentunya sekali lagi saya pengen mendengar nih untuk closing statement dari Kang Denny dan juga Brenda. Mungkin Closing statement. Nabung itu ya menurut aku adalah sebagai sarana kita tuh menghargai diri kita dan kerja keras yang udah kita lakukan. Supaya di kemudian hari kita tuh bisa punya hidup yang lebih baik, bisa pensiun dengan tenang misalkan. Jadi waktu yang tepat untuk nabung adalah hari ini teman-teman. Jangan sia-siakan masa muda kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Brenda. Selanjutnya nih kita mendengarkan closing statement dari Kang Denny. Nah, salah satu keistimewaan SBN Retail atau ORI dibandingkan dengan jenis instrumen yang lain adalah teman-teman punya kesempatan untuk berkontribusi untuk membiayai pembangunan melalui APBN. Nggak ada ya? Jadi tadi saya bilang 2 kali, kalau Anda berinvestasi maka uangnya ini akan dipakai untuk membiayai pembangunan. Nanti kena pajak 10%, pajaknya pun akan dipakai untuk membiayai pembangunan. Jadi dengan berinvestasi di SBN Retail, Anda secara aktif membantu keuangan pemerintah. Makanya kalau teman-teman yang masih muda ini berinvestasi di surat berharga negara, maka kalian akan lebih berharga di mata calon mertua. Kenapa? Karena keuangan negaranya dibantu apalagi keuangan mertua gitu. Aduh, jadi kalau misalnya cari calon gitu ya yang investasinya di SBN. Itu kriterianya. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kang Denny dan juga Brenda. Boleh tepuk tangan ya teman-teman untuk narasumber kita hari ini. Semoga ilmunya bisa diterapkan dan juga teman-teman di sini semakin melek tentang literasi keuangan dan juga investasi. Oke, acara bisa saya kembalikan ke Cynthia. Luar biasa sekali. Mas Denny, Kak Brenda dan juga Kak Sarah boleh untuk tahan sebentar karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Tapi sebelumnya sekali lagi berikan tepuk tangan untuk sesi coaching klinik sama Kak Brenda dan juga Mas Denny. Tadi pastinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bunda Mulia serta teman-teman semua. Dan pastinya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sebelum menutup saya ingin mengundang kembali Bapak Ubaidi, kemudian juga Ibu Kandi, Pak Chandra, Ibu Kresya, Ibu Leli, untuk kita bersama-sama foto terlebih dahulu di atas panggung. Kami persilahkan untuk foto bersama ya sebagai penutup obrolan investasi untuk negeri Goes to Campus ya yang digagas oleh DJPPR hari ini bersama dengan Universitas Bunda Mulia yang sudah menyediakan venue yang luar biasa ya hari ini di Grand Auditorium UBM. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Tadi juga teman-teman antusias bertanya ya di sesi coaching klinik yang pastinya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah gairah investasi untuk kaum muda Indonesia ya yang pastinya juga untuk peran serta dalam peningkatan investor dalam negeri. Sekali lagi Bapak Ibu ya saya hitung 3, 2, 1. Cuan, nah ini penting nih Pak. Cuan, oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya Bapak Ibu hadirin. DJPPR dan juga Universitas Bunda Mulia hari ini luar biasa. Teman-teman semua juga kami ucapkan terima kasih sudah hadir dan mendengarkan dengan seksama semua sesi kuliah umum. Kemudian juga tadi ada coaching klinik ya dari narasumber kita ada Pak Denny dan juga Kak Brenda. Yang tadi pesannya adalah jangan sia-siakan masa muda. Kalau dari Kang Denny, keuangan sendiri aja bisa diatur apalagi mertua. Jadi menjadi
nilai tambah ya untuk mencari perhatian mertua. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk posting ya dan di tag di DJPPR Kemenq dan juga Ditsun Kemenq. Nanti akan ada hadiah 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Dengan demikian saya Cynthia Karani pamit undur diri untuk acara Orasi Goes to Campus hari ini di UBM. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya, sampai jumpa di acara selanjutnya.